menjelaskan tentang sejarah farmasi. Kita langsung masuk saja ke materi. Nah, seperti yang sudah di pertemuan sebelumnya, bahwa saya sudah menjelaskan bahwa farmasi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu farmakon. Nah, farmakon ini artinya racun atau obat. Nah, farmasi ini tuh apa? Dia tuh adalah profesi kesehatan yang dimana bidangnya itu nanti berkecimpung pada penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat, dan juga sampai obat tersebut ke tangan pasien. Nah, ilmu kefarmasian ini pada zaman Hippocrates dulu tuh masih belum dikenal karena pada dasarnya ilmu farmasi ini dia bercampur dengan ilmu kedokteran. Nah, pada peradaban itu seorang dokter tuh memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosis tapi juga dia menyiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Nah, kedokteran dan farmasi itu pada tahun 1240 sebelum Masehi itu dia masih menyatu gitu ya, dan pada saat itu akhirnya Raja Jerman Fredrik menyadari bahwa kedokteran dan farmasi itu harus dibedakan gitu. Nah, jadi ruang lingkup dari praktik farmasi itu termasuk pada praktik farmasi tradisional juga, kayak misalkan peracikan, penyediaan sediaan obat, pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, diantaranya layanan klinik, evaluasi tentang efikasi atau manfaat dari obat tersebut, terus bagaimana keamanannya, dan informasi terkait obat itu. Nah, kata farmasi ini berasal dari pharma ya. Nah, pharma yang merupakan istilah yang baru dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Nah, mungkin beberapa tokoh ini kita bahas sekilas saja tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia kefarmasian. Yang satu adalah Paracelsus. Paracelsus ini dia berpendapat bahwa membuat sebuah sediaan obat itu, jadi kita perlu tahu kandungan zat aktifnya saja. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu zat aktifnya, maka kita bisa membuat obat berdasarkan zat aktif tersebut yang kita dapatkan dari mungkin bahan-bahan alam atau sintesis. Lalu si Hippocrates, ya ini dikenal dengan bapak kedokteran, jadi dia tuh dalam prakteknya selain dia mendiagnosis, dia juga mencari-cari apa sih pengobatan dari diagnosisnya tersebut. Nah, di situ dia menggunakan pada zaman itu ada 200 jenis tumbuhan yang dia gunakan dalam praktek pengobatannya. Lalu selanjutnya ada Claudius Galen. Nah, dia ini menghubungkan sebuah penyakit dengan teori kerja obat. Jadi itu bidang ilmu farmakologi. Nah, nanti kita akan belajar tentang farmakologi ini di semester selanjutnya. Jadi di situ memang mempelajari tentang bagaimana sih kerja obat terhadap suatu penyakit. Gitu. Lalu ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini dia telah membuat beberapa buku tentang metode pengumpulan, penyimpanan tumbuhan obat, serta bagaimana membuat sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, lalu menggabungkan beberapa pengetahuan-pengetahuan tersebut dari berbagai negara ya, seperti dari Yunani, India, Persia, dan Arab. Jadi dia menghasilkan sebuah buku informasi tentang pengobatan yang lebih baik. Lalu ada Johann Jacob, ini juga dia menjelaskan atau bergelut di bidang farmakologi dan toksikologi tentang keracunan obat itu ya. Jadi dia menggunakan hewan percobaan dan mengatakan bahwa perlu adanya eksperimen untuk mengerjakan itu. Jadi makanya dikatakan bahwa perlu adanya hewan percobaan di sini. Nah, dia ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian tentang farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hewan dalam percobaan itu dia masuk dalam tahap uji praklinik ya. Jadi misalkan suatu obat itu akan di-launching, maka dia harus melewati beberapa uji-uji sebelum dia obat itu di-launching. Dan misalkan ujinya pada hewan, itu disebut dengan uji praklinik. Nah, setelah uji praklinik baru ada uji klinik yang diuji cobakan kepada manusia. Lalu ada Rudolf Buchem. Nah, ini dia yang pertama kali mendirikan sebuah institut farmakologi pada tahun 1847 di Universitas Dorpat. Nah, ini udah mulai berkembang ya, kayak
kampus-kampus atau pendidikan-pendidikan yang berkecimpung di dunia farmasi. Jadi ada beberapa orang, misalkan di Skotlandia, ada T. Fraser, ada di Inggris, dan ada di Jerman. Nah, tapi yang pertama mendirikan itu adalah si Rudolf Buscemi. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan ilmu farmasi itu secara umum? Jadi itu emang berkembangnya awalnya dari tabib gitu ya, dengan penggunaan obat tradisional, mulai dari Yunani, Timur Tengah, Asia, Cina, atau wilayah Asia lainnya. Nah, yang pada dasarnya kalau obat tradisional itu kan dia resepnya turun-temurun. Nah, seperti itu sampai pada akhirnya muncullah ilmu farmasi yang benar-benar digeluti, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, sampai Eropa, dan sekolah-sekolah tinggi lainnya. Di samping itu juga muncul organisasi-organisasi yang mendukung dari farmasi tersebut, seperti misalkan di Inggris ini organisasi profesi pertama, The Pharmaceutical Society of the Great Britain. Nah, ini juga yang pertama. Lalu menyusul di Amerika Serikat dengan nama American Pharmaceutical Association dan di organisasi internasional lainnya. Nah, ini muncul organisasi, dan di Indonesia juga ada ya, IAI namanya, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi organisasi-organisasi ini sebenarnya banyak ya. Nah, kalau untuk obat yang pertama itu adalah penemuan obat aspirin. Nah, ini sejarah industri pertama di era modern. Nah, pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann itu menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dengan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu, dan itu ternyata ini secara sintetis ternyata menghasilkan sebuah aspirin, yaitu untuk analgesik. Nah, dan ini berkembang di era Perang Dunia Pertama. Lalu kemudian mulai berkembang secara massal obat-obat TBC, obat-obat steroid, kontrasepsi, dan antipsikotika. Nah, jadi sejak saat itulah dunia farmasi, industri, dan pendidikannya itu terus berkembang dan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lainnya. Misalkan penggunaan bioteknologi, lalu sekolah-sekolah farmasi ini hampir kita bisa jumpai di seluruh dunia ya, dan kiblat perkembangan ilmunya juga kalau kita sebut memang di Amerika dan Jerman yang paling banyak dan yang paling pertama berdiri. Nah, lalu ada panduan juga, ini sepertinya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di mata kuliah farmaseutika kalau tidak salah, dan itu jadi kalau di Indonesia itu ada namanya Farmakope Indonesia, kalau di Amerika itu ada United States Pharmacope atau USP, kalau di Inggris ada British Pharmacope, dan di Belanda ada Netherlands Pharmacope. Jadi setiap negara itu pasti punya resep dan formulasi standar untuk menyiapkan obatnya.